Jumlah nabi yang Allah utus ke muka alam dunia jumlahna aya 124.000 nabi. Maka akur jeung bengbilangan, akur jeung hitungan papan kapal para nabi Allah Nuh alaihi salam 124.000 nabi. Akur bu jeung bingbilangan lembaran jenggotna baginda Rasulullah 124.000 nabi. Akur bu jeung bingbilangan para sahabat waktu ditinggal pupus ku baginda Rasulullah 124.000 nabi. Akur jeung bingbilangan para waliun min aulia illah. Nah dari sekian 124.000 nabi yang Allah utus ke muka alam dunia, dan begitu pula Allah ngutus Rasul berapa jumlahna Rasul 313 calana pak anu ti andap ka luhur, ti handap naik ka luhur, lain ti luhur turun ka handap. Dua ramok deui buah martabakna heuncet enak kadeule. Kira-kira air gitu aya haram apa tidak? Haram apa tidak? Jawab apa? Dosa apa tidak pak? Dosa apa tidak? Bu, itu celana pendek. Celana pendek pakaian Islam apa pakaian kafir? Jawab yang kopak, pakaian Islam apa pakaian kafir? Kira-kira eta jelema anu make celana pendek, anu tembong-tembong aurat, dia tidak berjilbab, dia tidak berhijab, kira-kira eta anak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mengingat zaman semakin edan-edanan, zaman-zaman virus corona, untuk itu saya meminta jawab salam yang kompak dan serempak. Kira-kira siap jawab salam yang kompak? Siap jawab yang salam yang serempak? Ada lagi satu ketua BHIV yang mau mengganti salam dengan ucapan salam Pancasila. Kira-kira terima apa tolak? Ini di zaman sekarang mau menggantikan salam Assalamualaikum digantikan dengan salam Pancasila. Terima apa tolak? Terima apa tolak? Yakin? Siap bela agama Islam? Siap bela hukum Allah? Angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihil karim minal masjidil harami alladzi kana bi baladil amin ilal masjidil aqsa alladzi kana fi Palestin wa kataba alaina salawatil khamsah bimi'rajin nabiyil mustafa wal habibil murtada sayyidinal muntaqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah alladhi qad ballagha da'wah wa addal amanah wa kasyafal ghummah wa da'a ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qurasyi bahri anwarik wa ma'dini asrarik wa aini inayatik wa lisani hujjatika wa khairi khalqika wa habil khalqi ilai abdika wa nabiyyika alladhi khatamta bihil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Hadirin
wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah wasadakumullah. Lanjut ya, lanjut. Terus ya, terus. Yakin? Siap ngaji? Siap ngaji sampai subuh? Yakin? Betul? Benar? Masih semangat? Angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ternyata orang kampung dia sangat semangat karena pengajian. Alhamdulillah. Kenapa, Bu? Ini adalah suatu motivasi yang mana yang telah diinformasikan, yang telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah, bahwa seketika berkumpul dengan para sahabat menyampaikan hadis ini. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah yang begitu termaktub, tercatat di dalam kitab Riyadus Shalihin, yang ditafsirkan, diimpertafsirkan, diperluas di dalam syarahnya kitab Dalilul Palihin. Idza marartum biriyadil jannati parta'u, di mana ibu-ibu, bapak-bapak melewat kepada suatu taman surga, maka cek Rasul parta'u, silahkan anjen sadayana mampir kana eta taman surga. Qalu wa mariyadul jannati ya Rasulullah. Sahabat jadi bingung, apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasul, sehingga kami diinstruksikan, kami diperintah untuk mampir ke tempat tersebut. Rasulullah menjawab, qala khilaquz zikri, yang dimaksud dengan tempat riungan zikir yaitu adalah khilaquz zikri, tempat riungan zikir. Jadi yang dimaksud dengan taman surga itu adalah, Bu Pak, adalah suatu khilaquz zikri, tempat riungan zikir. Dan ini ditafsirkan oleh Imam Atha di dalam kitabnya Warmuladu bi khilaqiz zikri hiya majalisul halali wal haram. Yang dimaksud dengan tempat riungan zikir tersebut yaitu di situ ada suatu pengajian yang tentang membahas halal itu halal, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, yang haram katakan haram. Maka itu niscaya tempat riungan zikir yang dimaksud dengan taman surga. Maka alhamdulillah kita ini hakikatnya kumpulnya memperingati perayaan Isra wal Mi'raj, berarti kita kumpulnya di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang dia sadayana masuk kana surga Allah. Amin. Ibu hayang ka surga hayang. Osok salatna osok, ibadahna osok, ngajina osok, zakatna osok, ngahutangna barengut kana salakina komplit. Lanjut. Terus. Yakin? Iyalah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah wasadakumullah. Musolah Nurul Patihin memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan hari Ahad 27 Rajab 1441 Hijriah, Desa Curug Ciung, Kampung Sinar Gintung, RT 1 RW 3. Dengan tema melalui peringatan Isra wal Mi'raj, mari kita teladani akhlak nanta Bu, terasana Bu, akhlak Rasulullah untuk kehidupan kita sehari-hari. Siap kita bahas? Siap kita ngaji? Iya. Isra wal Mi'raj adalah suatu mukjizat baginda Rasulullah, suatu mukjizat yang amat terbesar, suatu mukjizat yang sangat amat mulia, sehingga Bu, Allah ngutus dari sekian nabi. Sabaraha Bu jumlahna nabi Bu anu diutus ke Allah ke muka alam dunia? 25 itu Bu, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Ayat sabaraha Pak? Mana bapak-bapakna? Jumlah nabi yang Allah utus ke muka alam dunia jumlahna ayat 124.000 nabi. Maka akur jeung bengbilangan, akur jeung hitungan papan kapal para nabi Allah Nuh alaihi salam 124.000 nabi. Akur Bu jeung bingbilangan lembaran jenggotna baginda Rasulullah 124.000 nabi.
akur bu jeung bilangan para sahabat waktos ditinggal pupus ku baginda Rasulullah 124.000 nabi akur jeung bilangan para waliun min aulia illah. Nah dari sekian 124.000 nabi yang Allah utus ke muka alam dunia, dan begitu pula Allah ngutus Rasul, berapa jumlahnya Rasul? 13 Bapan wapi riwayatin 314, wapi riwayatin 315. Tapi ternyata Allah ngutus nabi sekian nabi, Allah ngutus rasul sekian rasul ke muka alam dunia. Ternyata tidak ada suatu riwayat Allah berikan mujizat kepada para nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah. Tidak ada suatu mujizat yang paling besar, yang paling mulia sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu mukjizat Isra wal Mi'raj baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj artinya Allah yaitu ngajalankan karena hiji hambana yakni Kangjeng Rasulullah di pertama Masjidil Haram anu aya di kota Makatil Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa anu aya di kota Palestina. Pertama diisrakan ke Allah di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, terus dimi'rajkeun artina ditaikeun ku Allah ke langit ka hiji, langit kedua, terus sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Kubah Husain, sampai bermukalamah jeung Allah Subhanahu wa taala. Pertama di mi'rajkeun bu Pak Kangjeng Rasul, yaitu diangkat kana langit ka hiji, dibawa kana langit ka hiji, begitu dongkap kana langit ka hiji diketruk ku malaikat Jibril, ditaros ditanya ku penjaga eta langit anu ka hiji, ila man hada saha anjeun, cek eta malaikat Jibril, qala Jibril, saya ya malaikat Jibril, aing malaikat Jibril. Kila wa man ma'aka, anjeun ka dieu jeung saha, bahkan wapi riwayatin awa qad ursila ilaih, apakah anjeun diutus ka dieu ku Allah taala? Maka jawab malaikat Jibril, mohon kami ieu beserta ka Nabi Muhammad, kami diutus ieu utusan ti Allah Subhanahu wa taala. Maka cek penjaga langit dirinya, mangga silahkan disambut dengan ucapan marhaban ahlan wa sahlan. Nah begitu Rasulullah jeung malaikat Jibril masuk kana pintu anu langit ka hiji, maka tidinya Kangjeng Rasul mengucapkan kalimat assalamualaikum, dijawab oleh para malaikat, yakni malaikat hafadhah yang ada di langit ke-1 dengan jawaban waalaikumsalam. Tuh jadi kecapan salam, kecapan assalamualaikum itu yang pertama diucapkan oleh baginda Rasulullah. Itu ucapan salam adalah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman ayeuna aya seorang pemerintah ketua BHIP arek ngaganti kecapan assalamualaikum diganti ku salam Pancasila. Ya, kira-kira setuju tidak Bu diganti dengan salam Pancasila? Setuju apa tidak? Kira-kira tolak apa terima? Tolak apa terima? Kira-kira kurang ajar apa tidak? Mereka robah-robah agama. Ini adalah assalamualaikum suatu doa, betul apa tidak? Assalamualaikum yang artinya keselamatan itu bagi untuk kalian semua. Waalaikumsalam dengan jawabannya, maka begitu pula untuk kami keselamatan. Tidak akan bisa diganti dengan kata-kata dengan ucapan salam Pancasila, tidak bisa diganti dengan kata-kata good morning ataupun selamat pagi, selamat siang, betul apa tidak? Jadi ini adalah suatu kecapan salam dari Allah dan Rasulullah. Bahkan Rasulullah sewaktu Mi'raj di langit yang pertama, yaitu bermukalamah, bertemu dengan penjaga langit yang pertama, yaitu malaikat Ismail, dan berikut koncok-koncoknya para penjaga malaikat di langit ke-1 mengucapkan kalimat assalamualaikum. Terus tidinya Kangjeng Rasul Mi'raj ke langit kedua, katilu, katujuh, sampai yaitu ka Kubah Husain, ka Hadratullah, sampai bermukalamah jeung Allah. Nah ini adalah suatu hasil
yang mana ketika Rasulullah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah mewajibkan kepada Rasul dan umat-umatnya melaksanakan sholat lima waktu yang permula asalnya itu 50 waktu. Maka yuk kita semua Bapak dan Ibu dengan memperingati perayaan Isra wal Mi'raj, ramekeun ku urang ieu musholla, ramekeun ku urang masjid-masjid, yaitu ngalaksanakeun sholat berjamaah. Walaupun sekarang lagi digembor-gembor keur dirame-ramekeun informasi bahwa fatwa daripada MUI bahwa selama 14 hari 2 minggu, yaitu untuk sementara sholat berjamaah diliburkan, sholat Jumat diliburkan. Aing karaka denge ti zaman baheula ya. Tak setuju aing anu kieu. Seharusnya kita Bu, tatkala kita diberikan wabah, suatu ujian, cobaan, musibah oleh Allah, seharusnya kita tobat kepada Allah, ingat kepada Allah, betul apa tidak? Ya, orang-orang Cina, orang-orang kafir, orang-orang Hindu yang diberikan wabah virus corona oleh Allah, mereka datang kepada masjid, betul apa tidak? Ini Indonesia yang mayoritas Islam, ada instruksi dari atasan, selama 14 hari 2 minggu, maka diinstruksikan jangan melaksanakan berjamaah ataupun sholat Jumat. Tak setuju. Ya, yuk dengan memperingati Isra wal Mi'raj, yuk kita ramaikan masjid kita, ramaikan musolah kita berduyun-duyun, yuk kita berlomba-lomba di dalam urusan kebaikan demi mencapai agar supaya kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah was'adakumullah, dalam memperingati Isra wal Mi'raj, saya akan menyampaikan salah satu hadis, yang mana hadis ini Bu Pak, sewaktu di zaman Kangjeng Rasulullah, dari sekian abad 1441 tahun, yang 14 abad lebih Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Lalu Rasulullah menyampaikan hadis ini, namun bukti, fakta, realita ternyata nyata di zaman sekarang. Ini adalah suatu hadis min alamati nubuah, suatu hadis tanda-tanda bahwa Nabi adalah Nabi yang benar, bahwa Nabi adalah itu Nabi yang diterima oleh Allah, menjadikan suatu mujizat bagi Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi waktu 1441 tahun, namun bukti di zaman sekarang, fakta realita telah kita lihat umat Islam di zaman sekarang. Yang pertama, kaifa antum idatagha nisaukum wa pasaqa subanukum wa taraktum jihadakum. Yang pertama Bu Pak, bagaimana kalian umat Islam akan bisa selamat dari murka Allah? Bagaimana kalian umat Islam akan bisa selamat dari siksa api neraka Allah? Bagaimana kalian umat Islam, orang curug ciung bisa selamat tina wabah-wabah, ibtila uji coba yang Allah turunkan kamu ke alam dunia, dari mulai gempa, dari mulai tsunami, sekarang lagi ada musim virus corona. Yang pertama, idatagha nisaukum. Jikalau umat Islam, kaum ibu-ibu sudah banyak yang keterlaluan. Wa pasaqa subanukum, dan yang kedua, pemuda-pemuda banyak yang fasik. Wa taraktum jihadakum, dan yang ketiga, kalian umat Islam meninggalkan medan perjuangan Islam. Nah, 3 faktor ini yang ayah sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, kaifa antum idatagha nisaukum. Bagaimana kalian umat Islam akan bisa selamat dari murka Allah yang Allah turunkan kamu ke alam dunia, dari musibah Allah yang turunkan kamu ke alam dunia, dari mulai gempa, terus tsunami, virus corona dan lain sebagainya. Yang pertama, tagha nisaukum, jikalau wanita-wanita umat muslimah, kaum ibu-ibu banyak yang keterlaluan. Bahas jangan. Siap ngaji, yakin,
moal kasinggung, moal kasinggung, moal ambek, moal ambekan. Yakin? Moal ambekan. Ida togo nisa hukum, wanita-wanita muslimah di zaman sekarang dia agamanya agama Islam, betul? Dia KTP-nya KTP Islam, betul? Dia mengakunya agama Islam dan hidup di kesehariannya dikeliling itu agama Islam, di masyarakat Islam, betul apa betul? Tapi umat di zaman sekarang yaitu kaum hawa, kaum wanita, kaum ibu-ibu sudah banyak yang pamer-pamer aur, yang pamer-pamer aurat. Ada itu ayah masih mimin teh odah ayah tau dah dia ayah teh siti ayah cep nung teh nunung ayah teh nunung komplit dia mah ngobrol-ngobrol aurat, Bu, padahal itu adalah suatu larangan Allah, suatu perkara yang diharamkan oleh agama. Tapi dia agamanya agama Islam, betul? Dia suaminya juga suami Islam, betul? Tapi banyak di zaman sekarang yang ngobrol-ngobrol aurat. Ayah gitu ayah. Dari mulai tina pakaian, Bu, tiluhur turun ke handap gunung sopak, gunung marwahna tembong ke mana-mana. Calana Pak, anu ti handap naik ka luhur. Ti handap naik ka luhur, lain ti luhur turun ke handap. Dua ramok deui buah martabakna heuncet beuna kadele. Kira-kira air gitu aya haram apa tidak? Haram apa tidak? Jawab apa mana? Dosa apa tidak, Pak? Dosa apa tidak? Bu, itu celana pendek. Celana pendek pakaian Islam apa pakaian kafir? Jawab yang kopak, pakaian Islam apa pakaian kafir? Kira-kira eta jelema anu make celana pendek, anu tembong-tembong aurat, dia tidak berjilbab, dia tidak berhijab. Kira-kira eta anak jelema apa anak monyet? Tenang ayeuna bagian ibu-ibu nak nu ngadokna bagian bapak-bapak pana setuju. Bu, celana pendek itu adalah suatu pakaian-pakaian orang kafir, betul? Dari mulai luar negeri, Amerika, Eropa, dari Cina, dari Hongkong, dari Tiongkok, itu diekspos, dikirim, yaitu ke Indonesia. Yang pertama melalui itu alat-alat yang canggih, baik dari Facebookan, dari WhatsAppan, ataupun dari Google, ataupun dari YouTubean. Nah sekarang dipakai sama umat-umat Islam, pada dia agama-agama Islam. Dia itu adalah kehidupannya di sekeliling agama Islam, keturunannya juga Islam, tapi pakaiannya pakaian kafir. Kira-kira kalau ada di kampung situ, Bu, di kampung ini, Bu, yang berpakaian-pakaian seksi, anak monyet apa anak jelema, Bu? Anak monyet apa anak jelema, Bu? Biarkan apa bubarkan? Biarkan apa bubarkan? Yakin? Yakin? Takbir. Letik maca takbir nak. Da setuju cek ibu-ibu aing cenah rek dibubarkeun. Lanjut. Maka kita, Bu, agamanya agama Islam. Allah memberikan instruksi kepada kita, udkhulu fis-silmi kaffah. Maka cek Allah, udkhulu fis-silmi kaffah, arasup aranjeun maneh kabeh kana agama Islam kaffah kudu sakabeh. Sakabehna agamana kudu agama is, pakaianna kudu pakaian is, akhlakna kudu akhlak is. Kaffah kudu sakabehna ulah sapotong-sapotong. Kira-kira ibu-ibu hayang sapotong apa hayang kabeh, Bu? Hayang sapotong apa hayang kabeh? Laju bapak-bapak na pamuda ya hayang sapotong apa hayang kabeh? Mual beres sapotong mah. Betul apa betul? Kapah kudu kabeh.
Itu pakaian kudu pakaian Islam, akhlakna kudu akhlak Islam, agamana agama Islam. Udhulu pisilmi kapah. Maka wajar munasabah di zaman ayeuna. Allah nurunkan wabah balai, Allah nurunkan murkana. Kejadian tahun 2019 yaitu tsunami di Sumur. Betul apa betul? Bencana malapetaka di mana-mana sehingga 2020 disambut dengan tahun baru yaitu banjir bandang terutama di Kota Lebak, itu di Kecamatan Lebak Gedong. Kenapa? Karena ini umat Islam yang merusak, mengundang murka Allah Ta'ala. Dia menyatakan agama Islam, dia menyatakan mengakui bahwa keturunannya Islam, tapi pakaiannya tidak pakaian nuk itu nuku di bedilan kita ngabahalkan karena harga bea saya tak palurah bayamu nih gitu tah kalang kaken ya tak karena sembako nuk gitu. Kaipa angtum idatogo nisaukum. Jadi bagaimana wanita umat muslimah, umat di akhir zaman sudah banyak yang keterlaluan. Tadi baju dari mulai atas turun ke bawah, celana ti handap naik ka luhur, numpak motor dibawa ku kabogoh nak ka ditu ka pantai Binuangan, dibawa ke pantai Bagedur, dibawa ke pantai Pasir Putih, dibawa ke Sawarna, nongtot cangcut gol karena dibawa karena motor Varia, motor Varia deh ayah, Vario, cangcut PDI na anu berem nongtot kemana-mana. Kira-kira haram apa tidak bo? Dosa apa tidak bo? Haram apa tidak bo? Biarkan apa berantas? Biarkan apa berantas? Yakin? Siap bela agama Allah, siap bela agama Rasulullah, siap bela Islam. Yakin? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Digalai pokoknya nama petingnya kuing lemur ya. Cocok yang ngaji kia cocok. Kira-kira ibu-ibu ngaji nah yang lulus apa yang heras? Bapak-bapak nah yang lulus apa yang heras? Ibu-ibu, bu, ibu khusus ibu-ibu hayang nulis apa yang heras bu? Hayang anu heras. Itu pertama bu, kaipa angtum idatogo nisaukum. Itu masih wajar, saudara. Tapi ada yang lebih parah daripada itu. Umat di zaman sekarang banyak loba lalaki bogoh karena lalaki. Betul apa betul? Lalaki bogoh karena laki, yaitu kaum Lut, kaum homo. Awewe bogoh karena awewe, disebut kaum lesbi. Ayah gitu ayah. Insya Allah di mata ayah. Alhamdulillah. Aneh. Lalaki mah kudu nak bogoh nak karena awewe bogoh nak karena lalaki bogoh karena lalaki. Si anak kawin nak adu gatrik. Awewe bogoh karena awewe ndak kawin ndak adu martabak. Kira-kira terlalu apa tidak bo? Terlalu apa tidak? Ini sampai diresmikan oleh undang-undang negara bahwa hak asasi manusia terutama dari partai-partai yang non muslim, partai-partai kafir yang mau menyatakan bahwa ini adalah suatu hak asasi manusia, silahkan diperbolehkan pernikahan lalaki jeung lalaki, awewe jeung awewe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang pertama, kaifa angtum idatogo nisaukum. Bukti kan yang diucapkan oleh baginda Rasul di zamannya, bukti? Iya. Yang kedua, wapasako subanukum. Bagaimana kalian umat Islam akan bisa selamat dari murka Allah jikalau pemuda-pemudi kalian sudah banyak yang pasek. Mahwa pasek? Apa yang disebutkan nama pasek? Dijelaskan, diterangkan di dalam kitab At-Ta'rifat Al-Murtaqibu bil Kaba'ir awil Muqirru bis Shaghair. Anu disebutkan pasek teh bu, anu pertama anu sok ngalakukeun kana dosa-dosa besar, karena dosa-dosa anu gede
Di antarana dosa-dosa anu gene yaitu ninggalkeun salat kana 5 waktu. Aya dina tala salat aya di dia bapak-bapana anu sama sekali can pernah kamu salat, can pernah ka masjid aya di dia ibu-ibuna anu boga salakin anu telo salat sama sekali aya komplit deh dia mah can pernah yaitu ngalaksanakeun salat Jumat milo-milo ka masjid aya gitu aya. Maka wajar munasabah ayeuna di zaman ayeuna musis krisis moneter sangat sulit, terutama dina masalah pekerjaan, masalah padamelan, dan masalah rici. Betul apa betul? Iya. Di mana lamun dina suatu kampung, suatu tempat, tong loba bu hiji. Aya anu wani-wani ninggalkeun kana salat 5 waktu. Bari sengaja tanpa aya udur. Maka eta bu mawa sial 40 imah ka belah barat. 40 imah ka belah timur. 40 imah ka belah karen. 40 imah ka belah wetan. Kabeh kabawa sial dina kahirupanana disesutkeun ku Allah rizkina gara-gara saha aya hiji jelma anu teu ngalaksanakeun kana sakitu karak hiji tah Bapak MUI hayangnya khomah anu ngamalkeun kana harga beas, anu ngalangkakeun kana sembako, anu ngundang-ngundang kana tsunami yaitu tah jelma umat Islam anu murka ka Allah yakni ninggalkeun kana suatu kewajiban ti Allah. Maka di zaman Nabi Allah Musa pada di zaman Bani Israel aya hiji awewe. Eta awewe anu pertama dosana jinah. Sanggeusna jinah ngalahir anakna di paehan. Cerik hayang tobat ke Allah Subhanahu wa taala melalui dongkap kana Nabi Allah Musa alaihi salam. Cek eta awewe punten abi teh hayang dosa ke Allah, abi teh hayang tobat ke Allah. Cek eta awewe, cek Nabi Musa ai kitu sia dosa naon? Cek eta awewe kaula boga dosa anu kahiji zinah, anu kadua maehan anak, maehan jelma. Cek Nabi Musa jawaban kumaha? Ayo dia kaditu gede teuing dosa sia moal dihampura ke Allah. Jauh-jauh di lemur ieu sia lempang kaditu diusir tabu si ibu-ibu eta teh ku Nabi Allah Musa. Maka tidinya Allah taala ngutus malaikat Jibril piwarang dongkapan kana Nabi Allah Musa. Begitu dongkap malaikat Jibril kana Nabi Musa, Musa kunaon eta awe cerik-cerik tuh aya di belah ditu. Cek Nabi Musa pugu eta cenah hayang tobat ke Allah. Ai kitu naon dosana? Dijawab ku Nabi Musa kahiji ngalaksanakeun jinah. Anu kadua maehan orok, maehan anak. Cek malaikat Jibril, Musa apakah anjeun teu terang? Apakah anjeun teu nyaho bahwa aya hiji dosa anu lebih besar ketinimbang jinah jeung ngalaksanakeun maehan kanu jadi anak? Terus cek Nabi Musa, naon? Jawab Jibril, malaikat Jibril ngajawab, ya eta ninggalkeun salat sawaktu, ninggalkeun salat 5 waktu dengan secara dihaja-haja, maka itu dosanya lebih besar daripada melaksanakan jinah jeung maehan jalem. Na'udzu. Maka yuk dengan memperingati Isra wal Mi'raj, tingkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukumnya fasik meninggalkan sholat yang 5 waktu. Dan yang selanjutnya dosa besar diantaranya yaitu minuman keras, mabok-mabokan. Aya di minuman keras mabok-mabokan aya di aya. Ingat al-amru humul khaba'is. Kita harus jaga anak-anak kita, generasi kita. Kenapa? Karena pemuda-pemudi kita rijalul ghad subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah harapan di masa yang akan datang. Maka jaga anak-anak kita dari perbuatan minuman keras. Insya Allah. Kenapa? Karena kalau di satu kampung, suatu daerah, suatu tempat ada minuman keras, niscaya maka bakal banyak, yaitu suatu perjinahan, suatu pembunuhan, suatu perjudian karena telah diundang oleh minuman keras. Termasuk dosa besar yaitu judi. Judi
dari mulai tina gapleh aya gapleh, poker di dia aya poker, main lang layangan pakai judi aya di dia aya, nonton bola piala dunia sampai taruhan sampai di dia aya di dia aya. Itu perbuatan judi adalah rijsun min amali syaitan, wajib kita harus jauhi. Dan diantaranya dosa-dosa besar yaitu perbuatan zina. Perbuatan zina. Makanya Bu, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, putra-putri kita, yuk diisi dengan ilmu-ilmu agama, didikan-didikan pondok-pondok pesantren. Kenapa? Supaya bisa menjauhi dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil. Ini telah diwasiatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau dari jauh-jauh hari mewasiatkan apa yang diwasiatkan oleh Sayyidina Ali, ya ma'syaras sabab, inna hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hei perkumpulan para pemuda dan para pemudi muslimin muslimat, siapapun itu orangnya, maka orang tersebut harus dibekali dengan ilmu agama dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Bu, jika anak kita dia di dirinya ada ilmu agama, didikan-didikan pondok pesantren, didikan-didikan hukum-hukum Allah, dan di dalam dirinya, di dalam hatinya ada takwa kepada Allah, merasa takut kepada Allah, niscaya anak kita Bu ke depannya bakal dicetak itu hamba anu soleh solehah, amin. Masa depannya dia akan cerah, amin. Dia masa depannya akan berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi keluarga, dan dia akan dicetak hamba Allah yang adil, yang jujur, yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sahur Sayyidina Ali, Pak ilam yakuna pala akibara bihayati. Andai kata kalau anak kita tidak ada didikan-didikan agama, tidak ada didikan-didikan pondok pesantren, tidak ada didikan-didikan hukum Allah, sehingga dia bodoh tidak bisa baca Al-Quran, dia bodoh tidak bisa baca jampe-jampe sholat, dia tidak tahu hukumnya hak dan batil, tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Pala akibaro bihayati. Tuh sahur Sayyidina Ali, demi Allah orang tersebut mual berguna bagi nusa jeung bangsa. Betul apa betul? Pala akibaro bihayati, dia masa depannya akan suram, dia masa depannya tidak akan berguna bagi keluarga dan agama. Bahkan anak kita kalau kosong di dalam didikan-didikan agama, kalau betken kana pangadika Imam Ghazali, al insanu bila ilmin kagodamin bila hablin, manusia tanpa ilmu agama itu bagaikan kambing, bagaikan domba tanpa ditambangan. Apal karena domba ada domba ayah embe ayam embe tak eta domba embe ataupun wedus lamun tadi cangcang kurang komo, lamun embe nak embe kacang ayam embe kacang, kira-kira ngaruksak moal karena kebun batur, ngaruksak moal karena perkebunan batur, justru bakal ngaruksak kunaon karena henteu dicang. Begitu pula anak orang lamun tanpa ayah didikan-didikan agama, didikan-didikan pondok pesantren, dina dirina teu aya takwa ke Allah, justru dia bakal berani meninggalkan sol, dia akan berani yaitu melaksanakan perzina, dia akan berani yaitu minuman-minuman ker, dia akan berani melaksanakan yaitu judi. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Makanya yuk anak kurangnya Pak Bu masukkan yaitu karena didikan pondok pesan. Kuring arek naros ti dia Bu, loba santri apa loba budak sakola, loba santri apa loba budak sakola, loba santri apa loba pengangguran, loba santri apa loba anu kerja ke Jakarta. Tuh bener jujur orang dia mah. Jadi wajar munasabah santri teh boleh dikatakan zaman ayeuna yaitu makhluk langka 1000 lawan hiji. Makana Bu Pak lamun hayang mulung minantu mah mending keneh kanasan, mending kana santri. Cenah mulung minantu mah ulah kana santri eueuh duit teu boga gaj ngan ukur pagawean tukang mall. Ngomong naon? Santri mah cenah teu boga ijazah,
Di mana lamun orang boga minat teu boga anak teu boga ijazah engkena moal bisa gaw. Di mana lamun teu bisa gawe engkena moal boga gaji. Di mana lamun teu boga gaji moal nyat. Aya dina kita ngomong kitu aya. Aya dina ngomong kitu aya. Mana jelema nu boga dia? Lanjut. Terus mau kasih inggung kulil haqqa walau kana murran. Perkawis masalah pengajian mabuk walaupun pahit manis itu harus kita sampaikan. Iya belum minat tuh mah menik anak-anak santri lumayan santri mah bisa-bisa adan. Sunah cek ulama dina Kitabatul Muin di mana lamun aya jelema anu kasurupan sunah di adan. Didinya boga mitoha eta mertua anu emakna teh anu ibuna awek panjarakanan eta minantu nu kita sunah adan lumayan pura-pura ngadanan mitoha. Santri adalah makhluk langka 1000 lawan 1 jarang di zaman ayeuna sehingga didinya cek Sayyidina Ali di mana lamun anak urang di masa depanna dia jadi seorang petani tanpa didasari dengan didikan-didikan pondok pesantren, didikan-didikan agama, tidak ada rasa takut takwa kepada Allah. Justru dia di masa depannya akan menjadi masyarakat yang hian, masyarakat anu tukang hasud ini kitu aya. Tukang provokator ngadu domba ngomong-ngomongkeun kagorengan batur aya. Kumplit emang na di dieu mah. Curug ciung. Di dalam dirinya tidak agama, tidak ada takwa, tidak ada agama, tidak ada didikan-didikan pondok pesantren. Dia masa depannya jadi seorang petani, bakal jadi seorang petani anu licik. Jadi seorang petani anu licik. Ngageser-geser perbatasan, ngageser-geser galengan. Onggal poe blek di paculan aya 7 meter mah meureun ka bawah. Aya gitu aya. Itu kenapa? Karena dia tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada didikan-didikan pondok pesantren. Sehingga awas saudara, di dalam kitab Sahihul Bukhari yang ditafsirkan di dalam saranya Irsadus Sari ataupun Fathul Bari, manik tato aqadra sibrin tawakkallahu yaumal qiyamati min sab'i aradina. Di mana seorang petani anu licik anu khianat ngageser-geserkan perbatasana, jangankan 1 meter 2 meter 1 jengkal saja bu, 1 jengkal. Kalau di hari kiamat bakal dikongkorongkan dina pundukna 7 lapis bumi kahadap, 7 lapis langit kaluhur bakal dikongkorongkan kelak di yaumil kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ayat itu ayat tubu ilallahi taubatan naswa. Geus mending kana gara tobat di ayeuna keneh. Anu selanjutnya akibat ayat didikan-didikan agama, didikan-didikan pondok pesantren, dia masa depannya jadi seorang pejabat. Bahasa pajangan. Jadi seorang pemerintah baik RT, RW, lurah, camat, bupati hingga presiden. Bahasa pajangan. Akibat tidak ada didikan-didikan pondok pesantren, didikan-didikan agama. Akhirnya anu pertama ngaur-ngaur janji ke masyarakat bakal nyaah ka wong cilik geus nyongtrok dilukur jadi seorang lurah, jadi seorang camat, jadi seorang bupati, malah terbalik jadi wong licik. Betul apa betul? Koordinasi waktu pemilihan mabuk. Tiap-tiap pengajian di musola, pengajian di masjid, kumpulan ibu-ibu kabeh diteangkan. Betul apa betul? Dia janji manis di hadapan masyarakat. Sembako bakal digratiskan, beas raskin bakal digratiskan. Betul apa betul? Jalan bakal diaspal, nyeun KTP bakal gratis, pajak gratis, jeung lain sebagainya. Janji manis di hadapan masyarakat. Tapi seketika dia sudah menang, lupa kepada janjinya. Betul apa betul? Kena aya peribahasa geus diuk dina kursi goyang, make dasi papanjang-panjang tiap hutang tiap tahun, yaitu ngedukan duit sidang. Betul apa betul? Jawa Barat, Jawa Timur, masyarakat anu malarat mah tetap malarat, anu leluhur mah semakin makmur. Betul.
Listrik neon tai kuda di kadutan. Terang ibu artinya terang. Sarua kurang gente. Listrik neon tai kuda di kadutan. Masyarakat anu laletik mata naon kalaparan, anu penting mah beteng bapak timule presiden hingga ke bawahan itu beteng nak ngagerendutan. Betul apa betul? Was diancam, yang mana termaktub tercatat di dalam kitab Jami'us Shogir, diimper tafsirkan diperluas di dalam syarahnya, yaitu kitab Jami' Shogir yang telah diimper ditafsirkan di dalam syarahnya, ayyuma ra'in lam yarham ra'iyatahu haramallahu alaihil jannah. Maka barang siapa seorang pejabat, seorang pemerintah yang tidak punya rasa kasih sayang kepada rakyatnya, tidak rasa punya kasih sayang terhadap masyarakatnya, dia telah khianat kepada masyarakatnya, maka Allah ngaharamkan masuk kana surga kepada orang tersebut. Innalillahi. Tapi insya Allah bu, di desa Curug Ciung mah, di kampung yaitu Sinar Gintung, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Panagilang Ima, insya Allah pemerintahna adil, yaitu soleh pada soleha, amin. Pemerintahna yaitu anu nyaah, anu mengayomi karena masyarakatna, amin. Ya robbal bakal kasupkan karena pangendika Kangjeng Rasul sab'atun yudilluhumullahu yauma la dilla illa dilluh. Insyaallah Pak Camat, insyaallah Pak Lurah, Pak RT, Pak RW kelak di hari kiamat bakal menang naungan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa ngajaya karena masyarakatna asup kana surgana Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Maka itu penting bu, para pemuda, para pemudi kita, itu harapan di masa yang akan datang. Didiklah tentang urusan-urusan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu pondok, pesantren. Wapasako subanukum. Ya, pasek dan diantaranya. Yang kedua, awil mukirru bis sogair, anu selalu ngabayangkan karena dosa kecil, anu sok ngabiasakan karena dosa letik. Di antarana sok nempok karena aurat-aurat awewe, karena aurat-aurat wanita, entah itu di dunia nyata ataupun di dunia maya, entah melalui Facebookan, aya Facebook di aya, entah melalui itu WhatsAppan dina video call aya, yaitu berita-berita porno seks, yaitu video-video gambar-gambar seks yang telah dikirim melalui alat-alat yang canggih. Kita melihat kepada aurat-aurat wanita, maka itu hukumnya desah dijadikan saksi nikah. Itu yang kedua, wapasako subanukum. Dan yang ketiga, Kangjeng Rasul wa taraktum jihadakum. Bagaimana kalian umat Islam akan bisa selamat dari murka Allah, bisa selamat dari malapetaka Allah yang Allah turunkan ke muka alam dunia, bakal bisa selamat dari wabah-wabah penyakit yang Allah turunkan jikalau kalian umat Islam meninggalkan medan perjuangan Islam. Sekarang umat di akhir zaman, Masya Allah, ya Rabb, Islam kita punya agama, Islam kita punya Al-Quran, Islam kita punya Nabi. Kini di zaman sekarang banyak yang direndahkan, dilecehkan, dihina, dinoda itu oleh orang-orang kafir. Betul apa betul? Dari pertama Al-Quran dinoda, didustakan, yaitu oleh mantan gubernur DKI. Terus yang keduanya, Kangjeng Rasul dihinakan, dicaci maki, yang kemarin barusan kejadian itu oleh Gus Muafik. Padahal dia itu adalah seorang ulama yang populer menurut pengikutnya, yaitu dia punya organisasi, tapi kenapa dia menghina-hina, menjelek-jelekan Rasulullah? Dan sampai sekarang ini ada kecapan Assalamualaikum, dia mau digantikan dengan salam Pancasila. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Tolak apa terima? Sholat Jumat mau diliburkan, sholat Jumat mau diliburkan, berjamaah diliburkan gara-gara virus corona. Emang sieun karena corona pasien ke Allah? Sieun karena corona pasien ke Allah? Sieun ke Allah. Kita jangan takut itu pada corona, kita harus takut kepada Allah.
Corona itu adalah suatu wabah penyakit yang diciptakan oleh Allah. Maka kita harus berpegang teguh kepada Allah. Harus berpegang teguh kepada Allah. Ini sholat mau diliburkan, Jumat mau diliburkan saudara. Tapi apa? Mal-mal tetap dibuka. Betul apa betul? Tempat-tempat wisata, pantai-pantai. Sekolah-sekolah, anak-anak sekolah yang pada diliburkan, dia malah rame main di pantai-pantai. Betul apa betul? Tapi kenapa masjid justru ini kita tempat muraqabah kita, tempat ibadah kepada Allah mau ditutup? Kira-kira terima apa jangan? Terima apa jangan? Terima apa tolak? Terima apa tolak? Udah gitu saya mau tanya, siap kita bela hukum Allah? Siap kita bela hukum Allah? Siap bela hukum Islam? Siap bela ulama? Siap bela ulama? Siap bela negara? Yakin? Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kita mengucapkan kalimat takbir satu kali saja. Apa imbalannya? Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sayyidina Umar di dalam kitab tafsir Jami'u Ahkamil Quran, la qaulu Allahu Akbar khairun minad dunya wa ma fiha. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, baik kita membacakan takbir di dalam solat ataupun di luar solat, maka itu imbalanna ganjarana lebih gede daripada dunia. Berikut pengisina. Alhamdulillah. Wa taraktum jihadakum. Agama sekarang dihina-hinakan, agama dinoda, agama dilecehkan. Tapi sementara orang-orang yang daripada luar Islam dipentingkan di dalam yang paling depan. Nah, maka kita umat Islam wajib kita harus berjuang. Umat Islam kita harus membela kepada agamanya. Minimal orang terturun karena lapangan. Tuh loba guru-guru orang, kiai-kiai orang, alhamdulillah. MUI nagih di dia mah ulama, MUI na teh kiai. Tadi mana lamun turun ke lapangan, baik sweeping ngabrantas dina perjinahan, dina jablay-jablay, dina cabe-cabean, dina anu jualan minuman keras, anu perjinahan malapetaka, terutama di pinggir-pinggir pantai. Minimal orang tong ngomongkeun, tong ngagoreng-gorengkeun. Setuju apa tidak? Orang kerja turun karena lapangan batur anu berjuang ngabela karena agama Allah, memberantas karena kemungkaratan, ngabela karena hukum-hukum Allah. Minimal kita berdoa, minimal orang ngadoakeun. Iya mah anu turun ke Jakarta, setiap aksi, setiap demo di mana ngabela, terutama kamari anu parantos kejadian, yaitu anu ngademo masalah pembantaian Islam anu di Uighur. Umat Islam anu dibantai itu di India. Kami berduyun-duyun turun ke Jakarta, yaitu ngademo karena dubes-dubes India ataupun orang-orang Cina. Nah, kami ngabela karena hukum Allah. Minimal orang ngadoakeun keur henteu turuna karena lapangan langsung. Kenapa suatu kewajiban bagi umat Islam harus ada yang menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau ada suatu tempat, suatu kampung, suatu daerah ada suatu permaksiatan, tapi orang tersebut pada diam-diam saja. Urusan jihad pada mundur, urusan jihad dia pada paling belakang, tapi urusan berkat dia paling depan. Awas, harus ingat, atuh lakul qaryatu wa fiha sholihun. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, apakah suatu kampung, suatu daerah, suatu tempat, suatu kota akan dibinasakan, dihancurkan oleh Allah? Wa fiha sholihun, dan di dalam kota tersebut, kampung tersebut, daerah tersebut itu banyaknya ulama, ada santri, ada orang ibadah, ayah abuya, tapi mereka diam-diam saja. Qala na'am, jawab Rasul, ya itu akan dibinasakan oleh Allah. Allah akan turunkan pancabahaya, Allah akan turunkan balai. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, apa Rasul, kok bisa pada di situ banyak ulama, banyak santri? Rasul menjawab, bitahawunihim wasukutihim, dengan adanya di situ ulama, adanya di situ santri, adanya di situ yaitu seorang orang ulama ahlul ilmi, ahlul ibadah, tapi mereka diam saja, menganggap kecil terhadap urusannya kemungkaratan, menganggap kecil terhadap adanya minuman keras, adanya jablay-jablay, adanya cabe-cabean, mereka biarkan saja, maka Allah akan nurunkan balai, kabeh bakal kabagian. Tuh,
Geus turun tsunami mah moal pula pilih. Betul apa betul? Imah kiai beak. Imah ustad dilindas. Betul apa betul? Sugan cenah aya tsunami milihan cenah. Kek imah kiai apa imah ustad? Oh imah kiai lewat cenah lewat. Aya sugan tsunami gitu? Teu aya. Allah geus turunkeun murukamah kana hiji kampung hiji daerah kabeh bakal kabagian. Maka aya peribahasa satu mangkan nangka semua akan kena getahnya. Ya gitu. Wa taraktum jihadakum. Maka di mana saur Kangjeng Rasul umat di akhir zaman yaitu telah terjadi 3 faktor ini. Pertama, wanita-wanita muslimah sudah banyak yang keterlaluan. Dan yang kedua, pemuda-pemuda sudah banyak yang fasik dan umat Islam meninggalkan medan perjuangan Islam. Maka Allah ngandika yaqulullahu bi halibtu la atiyanna fisnatan biha yasirul halimu khairan. Niscaya Allah akan bukakan pintu dari langit, Allah turunkan ke muka alam dunia, yaitu suatu murka Allah, suatu bencana, suatu malapetaka, suatu wabah, suatu penyakit dan lain sebagainya ke umat Islam, yaitu yang ada di dunia tatkala umat-umat Islam sudah banyak yang keterlaluan. Mudah-mudahan orang sadayana wabil khusus yaitu desa Curug Ciwong, kampung Sinar Gintung, orang sadayana sing diselamatkan ke Allah tina wabah penyakit anu ke Allah diturunkan ayana, amin. Sadayana orang sing diselamatkan di dunia hingga akhirat, amin. Oke, sadayana orang itu sing ditingkatkan, mudah-mudahan orang sing tiasa meningkatkan itu iman dan takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena Allah merintah ke orang sadayana wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semata-mata Allah nyiptakan manusia jeung jin angin terkecuali untuk ibadah kepada Allah. Ini yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Zailani di dalam kitab Sirul Asrar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni. Allah nyiptakan manusia jeung jin angin terkecuali supaya mengenal kepada Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk kita kembali kepada Allah, karena kita telah diciptakan oleh Allah supaya kita mengenal kepada Allah, maka kita beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah wasadakumullah. Yuk kita tarik kesimpulannya, tarik benang merahnya dalam melewati memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yuk ramekeun ku orang ieu musalla anu biasana berjamaah maghrib ngan ukur sabaris 2 baris, mudah-mudahan kapayeuna mah sing pinuh, amin. Anu tadina sama sekali telok berjamaah ka mushola ayeuna mah mudah-mudahan sing tarik semangat berjamaah ka mushola, amin. Ibu-ibuna mudah-mudahan atas wasilahna urang memperingati Isra wal Mi'raj anu tadina terrajin kana pangajian ayeuna mah sing getol kana pangajianana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wasadakumullah. Itu saja yang bisa sampaikan dari awal hingga akhir. Hapunten nya Bu, Pak. Baik dina penyampaianana, baik itu dina kata-katana. Numawi ieu masih pamuda keneh, Bu. Masih pamuda keneh. Gitu kan insyaallah minggu payun kita bade ngalaksanakeun sunah Rasul. Doakeun nya. Gitu. Oke, anu kaduana ya mengingatkan karena kondisi nya biasa musim virus corona. Jadi kan ngarasakeun batuk-batuk, pilek-pilek gitu. Jadi kondisi kaayaan badan menuju kurang fit, kurang sehat. Nah, mudah-mudahan saalit demi saalit sing aya mangpaatna khususna kasim pribados, umumna ka ibu jeung bapak sadayana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebih nyuwunkeun diapunten hud masopa wada makadar panas Allah taala ayyujirona min riya mudha'ifan ujurona wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.